PDI Perjuangan menyindir si biru sudah terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah mempunyai capres sendiri yang disebut mencapreskan Anies Baswedan. Meski tak spesifik menyebutkan nama parpol si biru, namun penyebutan nama capres Anies akan menunjukkan siapa target dari sindiran ini. Kemana arah sindiran PDI Perjuangan dan apakah sindiran ini sebagai tanda keretakan pemerintah dan juga Nasdem di istana? Untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung bersama kami. Pertama adalah Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, kemudian politikus PDI Perjuangan Andreas Pariera, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam, apa kabar Bapak-Bapak? Ya, selamat malam. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa CNN. Ya. Baik, alhamdulillah dalam kondisi baik begitu semua narasumber. Saya akan menanyakan tanggapan kepada Mas Hanta. Kemudian Nasdem telah mengatakan komitmennya koalisi, tapi ketakutan masih ada begitu rasanya dari PDIP. Bagaimana Anda melihatnya, Mas Hanta? Ya, saya kira ini bedakan dulu dengan 2024 nanti. Tapi pada saat ini, jika langkah politik atau terobosan politik yang cukup berani dari Partai Nasdem ini kemudian membuat Presiden tidak nyaman, ya saya kira Presiden punya hak prerogatif ya. Seperti tadi ada statement dari Pak Sugeng, ya bisa untuk mengoreksi posisi Nasdem di dalam pemerintahan. Tapi jauh dari di luar itu, menurut saya Bram, yang patut ya kabar baik bagi demokrasi bagi saya ketika ada deklarasi potensi ya, baru potensi Nasdem, Demokrat dan PKS, kita menghindari kemungkinan ada calon tunggal. Kan bisa jadi misalnya Nasdem semua partai dalam pemerintahan semua satu calon mendukung pasangan A dan B misalnya. Sisanya adalah Demokrat dan PKS. Kalau Demokrat PKS tidak cukup membuat poros koalisi, dan kalau itu yang terjadi kan tidak ada. Yang kedua, isu yang cukup kencang bahwa diasumsikan seolah-olah disetting akan ada dua calon, kedua-duanya disetting orangnya Jokowi semua, all the president men semua, istilahnya begitu. Tetapi dengan adanya muncul Anies, berarti otomatis robohlah kemungkinan atau prediksi itu. Jadi ada kemungkinan lawan-lawan politiknya, sehingga saya kira implikasi politiknya Bram yang menarik menurut saya ini, kalau dari tema CNN ini retak koalisi Jokowi, saya kira mestinya tidak, tapi potensinya cukup besar dalam berjalan pemerintahan. Karena pemerintahan Pak Jokowi ini masih 2 tahun, tetapi di saat yang sama Nasdem misalnya sudah punya calon sendiri. PDI Perjuangan nanti bersama siapa sudah punya calon sendiri. Nah, satu sisi memang sedang berkoalisi dalam pemerintahan sampai 2024, tetapi di sisi yang lain ada potensi keretakan koalisi itu. Implikasi lainnya, poin yang kedua, meskipun sekarang ada porosnya bisa 4 potensi, saya membaca kemungkinan hanya 3 maksimal dan kemungkinan bisa menjadi 2 poros terkonsolidasi. Nah, mengapa ini menjadi ramai? Poin saya ini catatannya, karena Nasdem mencalonkan capresnya Anies Baswedan dan mitra koalisinya adalah Demokrat dan PKS. Mengapa? Karena PDI Perjuangan sejak awal sekjennya Pak Hasto, Mas Hasto mengatakan kecil kemungkinan bagi PDI Perjuangan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Di saat yang sama, Nasdem membangun koalisi dengan 2 partai itu. Kemudian dengan Anies Baswedan, tadi ya dari statement Pak Andreas juga. Nah, kalau saya mengistilahkan posisinya berjarak dengan kekuasaan. Karena Nasdem membangun koalisi dengan 2 partai di luar pemerintahan, mendukung capres yang dianggap berjarak dengan kekuasaan atau berjarak dengan Pak Jokowi. Nah, yang itu membuat politik tidak nyaman. Meskipun mungkin secara sistem politik ketatanegaraan, ya oke-oke saja. Tetapi inilah dinamika. Kalau saya sering candakan, ya dinamis. Pak Hasto punya hak untuk menyampaikan statement itu, Nasdem juga punya hak untuk meresponnya. Tapi kita tidak tahu, politik ke depan kan masih dinamis. Bisa jadi Pak Sugeng dan Pak Andreas ini nanti duduk bersama. Ujungnya dia berkoalisi, mungkin saja dalam politik. Nyatanya Nasdem dan PDI Perjuangan hampir 10 tahun bersama. Jadi ya ini reak-reak politik yang saya kira potensi dinamika semakin kencang semakin besar. Tetapi pergerakan politik, baik statement yang dibuat oleh sekjen PDI Perjuangan maupun keputusan Partai Nasdem mendukung Mas Anies Baswedan ini menurut saya membuat polar politik cenderung terkonsolidasi. Terkonsolidasinya apa? Karena saya misalkan ada jumlah gini, kawannya musuh kita itu adalah lawan politik kita. Atau dengan kata lain, lawannya musuh kita adalah kawan kita. Dalam makna lawan kompetisi ya. Nah, karena itulah Nasdem berkawan atau membangun aliansi politik yang berseberangan dengan pemerintahan, dengan PDI Perjuangan, termasuk terjadi seperti itu. Kenapa? Faktor nomor 1 3 partai ini, Mas Sugeng, Nasdem,
Demokrat dan PKS. Apa pemersatunya selain kebutuhan 20%? Menurut saya pemersatunya adalah, saya ingin menyebutnya Pak Jokowi dan PD Perjuangan. Baik. Karena tadi posisi mereka di luar pemerintahan pun sebaliknya, nanti Bang Andreas, Pak Jokowi dan Ibu Mega yang orang ragukan, wah ini bisa pisah dua, ini semakin terkonsolidasi, akan bersatu karena lawan politiknya kuat juga. Di sana ada Pak Surya, ada Pak SB. Kalau terjadi ya, ini faktor-faktor yang saya kira Mas Ganjar, Mbak Puan dan seterusnya akan menjadi perhitungan-perhitungan Bang Andreas yang cukup kalkulasi yang semakin serius ini, Mas Sugeng. Ternyata Anies maju nih, kita nggak main-main nih. Mas Andreas juga akan menyiapkan calon wakil juga. Berarti kalau Anda katakan konsolidasi semakin kuat, petanya semakin terpatok dengan jelas begitu, jangan-jangan ini menepis keraguan publik yang mengatakan misalkan jangan-jangan suara PDIP ini belum tentu suara istana begitu terkait dengan keraguan soal Nasdem ini. Seperti apa Anda melihat nih? Iya, saya kira PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang sangat otonom, yang kuat, tidak bisa disamakan dengan istana. Saya mengiyakan itu. Silakan Bang Andreas mungkin yang lebih paham yang di dalam partai. Ya saya kira hal yang terpisah ya, meskipun di dalam pemerintahan, tetapi PDI Perjuangan termasuk punya keputusan-keputusan politik terkait dengan partainya. Sehingga setiap partai ya ke depan itu yang harus diperhatikan, ini poin paling pentingnya. Kalau Pak Jokowi masih incumbent, ada calon presiden 2024, ya saya kira memang ini tidak boleh dilakukan oleh Nasdem. Nah problemnya sekarang memang Pak Jokowi itu bukan calon presiden lagi di 2024. Ini yang saya kira yang mungkin dinamikanya akan cukup kencang. Dan yang menariknya ini Bram, dua partai ini, PD Perjuangan karena partai terbesar, dia eksklusif punya tiket, mau berkoalisi dengan siapapun, nggak berkoalisi pun bisa maju sendiri. Kemudian Nasdem itu menjadi penentu pendulum dua dinamika politik yang berjalan. Dua partai ini penentu dalam pembentukan poros-poros polar politik. PDI Perjuangan itu menentukan nanti poros menjadi 3, bahkan bisa 2 dikumpulkan. Ini kan kalau PDI ngumpul-ngumpul semua jadi 2. Pun Nasdem, kalau Nasdem gabung, nah kesulitan tuh. Anies dan dua partai dua pemerintahan mendapatkan tiket partai. Jadi para kandidat-kandidat kuat tadi, dia dapat dukungan publik dalam fase kandidasi. Sekarang ini mencari boarding pass. Saya ingin mengatakan bahwa suka atau tidak suka partai lain, PDI Perjuangan terutama nomor 1, yang kedua ada Nasdem, itu menentukan poros-poros koalisi yang akan berubah total kalau dua partai ini bergabung. Nah kalau dua partai ini bisa kalian PDI Perjuangan dan Nasdem berada di poros yang sama, petanya berubah. Tapi kalau sekarang seperti prinsip Poltering Indonesia membuat poros-poros koalisi, kecenderungannya mengarah ke sana. Baik. Nasdem dan PDI Perjuangan berpisah. Saya akan ke Mas Hanta. Apakah kemudian ini menjadi tanda begitu, menjadi desakan agar segera ada reshuffle, Mas Hanta? Ya, yang pertama reshuffle sepenuhnya ya adalah wilayah hak prerogatif presiden. Kalau Presiden Jokowi merasa tidak nyaman atau langkah politik Nasdem itu dianggap bagian membuat presiden tidak nyaman, saya kira itu sah-sah saja. Kapanpun presiden untuk melakukan itu. Meskipun mungkin Pak Sugeng juga belum tentu tidak suka, bisa jadi suka juga, ditunggu oleh Nasdem, Bang Andreas. Kalau kemudian dikeluarkan menterinya, kemudian bisa misalnya dikapitalisasi, sedang berada dalam pemerintahan untuk memperkuat simpati publik. Karena kita tahu ada implikasi di mana ketika pada saat itu Jokowi misalnya ingin mengumumkan reshuffle kapanpun, itu adalah kapan presiden mau pasti bisa dilakukan. Nah, persoalannya adalah Nasdem ini sedang mengalami dilema juga setelah memutuskan seperti ini. Dilemanya apa? Satu sisi pemilih Jokowi pasti berpotensi pergi, mengalami degradasi dukungan kepada Nasdem, mungkin yang kecewa kepada Nasdem. Tapi di saat yang sama ada potensi pemilih Anies bergabung ke Nasdem. Nah, kalau kemudian Nasdem mendapatkan tanda petik sanksi dari Pak Jokowi, dikeluarkanlah para menterinya dalam reshuffle kabinet misalnya, kemudian semakin heroik, kemudian Nasdem di luar pemerintahan, nah itu bisa dikapitalisasi, mendapatkan simpati publik, sehingga semakin jelas posisinya, mungkin yang bisa dibaca oleh publik. Nah, satu catatan saya, meskipun ini hak partai ya, karena Pak Jokowi bukan incumbent, beda kalau Pak Presiden Jokowi masih maju dari 2004, itu secara etik dilanggar oleh Nasdem. Tapi ini kan Presiden Jokowi bukan calon presiden,
Cuma waktunya menurut saya timingnya terlalu cepat memang, karena kepemimpinan Pak Jokowi itu masih sekitar berapa hari, masih 2 tahun lebih ya Bang Andreas ya, sekitar 2 tahun, artinya masih lama. Sementara di saat yang sama sekarang Nasdem sudah punya capres sendiri. Itu yang saya kira kurang aptiknya di situ, terlalu cepat, sehingga di saat yang sama kalau preferensinya Partai Nasdem beda dengan preferensinya Pak Jokowi. Di 2024 itu sedikit banyak agak mengganggu. Tetapi di saat yang sama dilemanya, Partai Nasdem beda dengan partainya Mas Bang Andreas PDIP Perjuangan. PDIP mengumumkan di ujung sehari sebelum pun bisa Ibu Mega. Kenapa? Sudah lebih 20%, tinggal diumumkan maju. Sementara kalau Nasdem tidak bisa, baru berapa 10%, sehingga butuh waktu untuk membangun koalisi dengan PKS kah, dengan Demokrat kah, dengan siapa. Sehingga butuh waktu untuk mengangkat, memberikan panggung pada Anies. Nah, ini yang membuat dilema bagi Nasdem. Saya kira ada risiko politik yang harus diambil. Terlalu cepat, tapi kalau terlalu lambat juga nanti di 2024 mereka tidak bisa mengambil peran yang eksistensi yang signifikan atau strategis di kontestasi 2024. Baik, Mas Hanta, berarti artinya ketika Anda Nah, sudah menyebutkan potensi implikasi, misalkan akan dikapitalisasi untuk meraih simpati publik, seberapa besar akhirnya potensi dari reshuffle akan terjadi kemudian? saya kira kalau prediksi saya dalam waktu dekat ya, dugaan saya tidak akan ada reshuffle kabinet, dan Pak Jokowi termasuk dan timnya punya hitung-hitungan politik. Tidak kecil kemungkinan, kalau kemungkinan dalam waktu dekat gara-gara mendukung Anies lalu kemudian direshuffle lah kabinet. Nanti dorong-dorongan ini ada yang meminta menterinya dong mundur kalau begitu. Kalau gitu silakan, kalau dari Nasdemnya kalau gitu prerogatif presiden mau melakukan reshuffle kapanpun bisa. Sehingga saya kira kalau dalam waktu dekat tidak ya, saya kira. Dan saya pikir kurang baik juga bagi Pak Jokowi. Reshuffle kabinet itu tidak hanya pertimbangan politik, dilakukan harus berdasarkan kinerja, berbasis kinerja. Apalagi meskipun kita multi partai, kita kan presidensial. Jadi harusnya adalah basis kinerja. Seperti Bang Andreas juga katakan tadi, jadi bukan soal kekuasaan saja. Publik akan menilai, persepsi publik akan diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Jadi saya kira ini waktu bagi Nasdem seperti mengatakan tadi tetap komit dalam pemerintahan, tetapi di saat yang sama saya kira Pak Jokowi ya sebagai pemilik hak prerogatif tinggal nyaman atau tidak dalam perjalanan ke depan. Tapi kalau soal partai misalnya antara Pak Sugeng dan Pak Andreas itu ya saya harus mengatakan sejak objektif agak terganggu relasi di dalam pemerintahan karena satu sudah punya capres yang kemungkinan berpotensi beda gitu. Tapi kalau orang memprediksi saat ini Bram bahwa PD Perjuangan dan Nasdem akan berpisah itu bukan kejutan ya. Potensi dirilis kami Polteng Indonesia rilis pada saat itu secara terbuka ya, Pak Sekjen ada diundang, kami juga mengundang Waketum Nasdem, Pak Sekjen PD Perjuangan pada saat itu mengatakan ya kemungkinan arahnya pengen 2 poros. Dan yang 2 poros di luar pemerintahan itu ya seperti PKS dan Demokrat mungkin plus Nasdem. Nah, ada potensi ini akan ada kekuatan besar bisa terjadi. Kekuatan besar itu dalam makna koalisi besar ya, yang dibangun oleh PD Perjuangan bisa head to head 2 pasangan ini. Meskipun potensi 3 pasang masih cukup besar kalau Pak Prabowo tetap menjadi capres.